biasa seorang wanita muda menyampaikan testimoni. Ia adalah salah satu dokter yang sedang berjuang mati-matian mempertahankan nyawa para penderita infeksi COVID-19. Ayahnya sendiri yang juga seorang dokter bahkan sudah mati lantaran berjuang mati-matian merawat para penderita infeksi COVID, tapi kemudian tertular. Inti pesannya kepada masyarakat, lebih seriuslah mematuhi protokol kesehatan dan berhentilah percaya pada teori konspirasi. Begitu juga Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memohon agar rakyat jangan percaya teori konspirasi. Teori konspirasi teori adalah informasi mengenai pelbagai soal aktual yang memiliki dampak sangat luas dan mengatakan bahwa itu cuma isu yang direkayasa oleh pihak tertentu. Atau jika itu memang betul pun terjadi, tetapi itu hanya merupakan hasil rekayasa dari suatu kekuatan besar yang bekerja secara tersembunyi. Mengenai pandemi COVID, dikatakan bahwa itu cuma hasil rekayasa segelintir kapitalis yang sudah menyogok WHO untuk menyebar ketakutan umat manusia sejagat. Proyek yang dimulai di Wuhan, Tiongkok katanya, itu tujuannya agar seluruh dunia harus membeli vaksin dan obat yang mereka produksi yang sampai berjumlah miliaran. Ya, sebanyak penduduk bumi. Bahkan dibilang virus corona itu sebenarnya tidak ada. Orang-orang yang mati itu karena sesak napas lantaran terlalu terus-menerus pakai masker katanya. Info teori konspirasi ini pun sayang sekali langsung dihotbahkan oleh banyak pendeta dan rohaniwan lainnya. Karena memang selalu kelompok-kelompok keagamaan lah yang paling termakan segala isu konspirasi itu. Misalnya isu tentang akan segera diberlakukannya operasi memasukkan chips ke dalam tubuh setiap orang sehingga penguasa dunia itu bisa mengontrol dan mengendalikan kehidupan seluruh umat manusia untuk kepentingan bisnis raksasa mereka, untuk kepentingan kekuasaan politik mereka. Penguasa dunia yang bersekutu dengan iblis, kata mereka, akan segera mendirikan apa yang disebut One World Order, pemerintahan tunggal sejagat. Isu teori konspirasi sudah banyak, macam-macam isinya. Banyak yang kalau diperiksa malah sudah saling bertentangan, karena memang tidak bersumber dari satu orang. Ada yang bilang bahwa teori itu teori bumi bulat itu katanya omong kosong, cuma hasil konspirasi. Bumi katanya sebetulnya datar, flat earth. Gitu. Yang mereka juga bilang bahwa menara kembar di New York, World Trade Center itu dihancurkan atas rekayasa Presiden George Bush sendiri. Juga ada mereka tebarkan cerita dan lengkap dengan film-filmnya yang seperti film dokumenter sehingga sangat gampang orang percaya. Yaitu bahwa John Kennedy, Presiden Amerika itu tidak tewas tertembak. Melainkan katanya diculik oleh UFO. Makhluk luar angkasa. Karena Kennedy mau membuka rahasia apa gitu. Macam-macam. Tapi semua itu betul-betul tidak betul. Kalau bumi tidak bulat, tentu tidak ada perbedaan waktu. Apalagi perbedaan jam. Orang di ujung benua barat sampai ujung benua timur, seluruh manusia di bumi harus mengalami siang bersama-sama dan mengalami malam bersama-sama. Kalau bumi datar, tidak bulat. Begitu juga kalau George Bush yang sengaja bom menara kembar di New York itu.
Itu sama dengan mengatakan orang-orang Muslim dalam Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden itu adalah manusia-manusia yang luar biasa tolol sekali, konyol. Karena mereka langsung mengaku bertanggung jawab untuk hal yang bukan mereka yang lakukan. Tapi juga mereka harus mati terhukum oleh serbuan pasukan elit Amerika yang tanpa ampun itu. Banyak keluarga orang Al-Qaeda, Taliban ikut mati di gempur Amerika. Itu kan konyol sekali kalau mereka harus menanggung itu padahal bukan mereka. Mereka harus melakukan mengaku hal-hal yang bukan mereka bikin, tapi dengan taruhan nyawa mereka. Bukan cuma itu, alasan yang paling kuat untuk kita sukar atau mustahil bisa kalau kita masih waras, tidak mungkin kita mempercayai teori konspirasi tentang George Bush yang merekayasa pemboman gedung di New York itu adalah masyarakat Amerika itu sangat individualistis. Sehingga jika betul George Bush yang dalangi semua, itu pasti salah satu dari operator konspirasi itu akan menyanyi. Itu pasti. Gitu. Sesungguhnya, nah ini yang terpenting, di dalam masalah ini adalah harus diteliti, termasuk meneliti diri sendiri. Mengapa orang bisa percaya atau bahkan gampang percaya isu semacam itu. Isu yang bohong-bohong yang terlalu kekanak-kanakan itu. Ya, itulah persoalan yang sebenarnya. Bukan soal orang yang berbohong itu. Bukan soal mereka yang merekayasa isu-isu tentang teori konspirasi itu. Itu soalnya. Terlebih bila yang menyebarkannya sudah sekaligus memiliki motivasi keuntungan finansial, kepentingan politik, atau berbagai pamrih lainnya. Artinya, itu sudah. Orang-orang yang bikin itu urusan sendiri, mereka sendiri. Tetapi, banyak orang yang mempercayai, bahkan ikut menyebarkan. Inilah persoalannya. Ada apa? Ini masalah sakit jiwa sosial. Ya. Belum lagi kalau kita ingat, dan ini memang agak lain, yaitu mereka yang menyebarkannya karena yakin bahwa itu benar. Bahwa upaya penyebar luasan ini dilakukan sebagai tindakan mulia untuk menebar kebenaran. Begitu pula mereka yang memproduk isu itu berdasarkan nalarnya. Itu soal-soal yang lain ya. Gitu. Nah, tidak tepat analisis atau telaah beberapa ahli psikologi yang mengatakan bahwa faktor yang membuat orang gampang termakan isu teori konspirasi itu adalah kondisi mereka yang terposisi kalah dalam segi politik, dan terlebih salah lagi saya bilang kalau itu karena posisi kalah dalam perlombaan status sosial ekonomi. Ya, karena tak sedikit orang kaya yang amat gemar melahap isu teori konspirasi. Yang betul, yang sebenarnya ialah masyarakat atau pribadi yang gemar dengan isu-isu seperti itu adalah orang-orang yang kalah di dalam perlombaan budaya ilmiah. Itu saja. Menjadi pribadi berdaya kreatif konstruktif dan maka berdaya kritis itu memang fitrah ideal manusia. Kalau orang percaya Tuhan akan bilang imago Dei, Allah menciptakan manusia memang hanya harus unggul dalam hal daya kreatif konstruktif, bernalar kritis. Sehingga jika gagal mencapai itu oleh satu dan lain hal, entah sistem pendidikan atau budaya, ya segala yang aneh-aneh yang akan terjadi. Dia akan menggemari segala yang aneh-aneh.
ia akan sangat suka menikmati dengan lahapnya segala informasi dusta, walaupun sangat naif dan kekanak-kanakan, yang hanya makin menunjukkan posisi kalah mereka dalam prestasi nalar ilmiah. Begitu.